Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sunarti, NIM 180116, absen 12, kelas Penjas 5A. Di sini saya akan mengulas kembali tentang pertolongan pertama pada penanganan medis 1 yang terdapat, yaitu gigi copot, mimisan, dan asma. Langsung saja, gigi copot bisa dialami oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, gigi copot juga dapat menyebabkan untuk kesulitan makan. Nah, ada pula penyakit pada gusi, yaitu periodontal, yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gigi copot. Nah, selain itu, penyebab utama terjadinya gigi copot bisa dialami oleh ketika Anda berolahraga, kecelakaan ketika berolahraga, ada pula kecelakaan saat berkendara bermotor, dan bahkan ketika Anda makan atau menggigit makanan yang keras bisa mengakibatkan gigi itu copot. Kemudian cara mengatasi gigi copot yaitu merupakan salah satu masalah yang lumayan serius yang membutuhkan penanganan medis sesegera mungkin. Nah, dengan membawa gigi copot ke dokter gigi dalam jangka waktu 30 menit setelah kejadian agar bisa dipasang kembali. Nah, ada juga beberapa langkah yang dialami ketika Anda gigi copot. Dengan pertolongan pertamanya yaitu dengan ambil dan simpan gigi, kemudian kembalikan gigi pada posisi semula. Nah, yang terakhir yaitu segera hubungi dokter gigi. Ketika Anda menuju ke dokter gigi dan dalam gigi tersebut mengalami pendarahan, hentikan dengan menekan bagian yang berdarah menggunakan kasa steril ataupun kain lembut yang bersih. Nah, kemudian ada pertolongan pertama pada gigi patah. Sebelum Anda membawa ke dokter, disarankan untuk melakukan pertolongan pertama, seperti coba untuk menempelkan patahan gigi ke gigi asalnya, kemudian gigit kain kasa atau teh basah pelan-pelan agar gigi tidak banyak bergerak. Nah, kemudian hati-hati juga jangan sampai patahan gigi tersebut tertelan. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan cara menaruh gigi yang patah di dalam wadah berisi sedikit susu sapi dan air liur, lalu bawa ke dokter. Nah, kemudian jika gigi terasa sakit, minum obat pereda nyeri seperti obat paracetamol ataupun anti nyeri lainnya yang dijual bebas di warung. Nah, jika patah menyebabkan ujung gigi menjadi tajam, maka tambal dengan sedikit lilin parafin atau permen karet yang tanpa gula agar gigi tidak melukai lidah, bibir, ataupun pipi bagian dalam. Kemudian kita masuk ke mimisan. Hampir semua orang pernah mengalami mimisan. Kondisi ini lebih sering dialami oleh anak-anak 3-10 tahun. Nah, ataupun lansia dan lainnya. Nah, darah dapat keluar dari salah satu atau kedua lubang hidung dengan durasi yang sangat berbeda-beda. Ada yang berlangsung hanya beberapa detik, bahkan ada yang sampai 20 menit ke sana. Nah, meskipun bukan kondisi yang berbahaya, nah, tetap Anda harus waspada karena mimisan dapat menjadi gejala dari suatu penyakit. Kemudian penyebab mimisan yaitu dengan yang paling umum dengan kondisi udara yang kering dan kebiasaan mengorek hidung. Kemudian ada yang dapat menyebabkan pembuluh darah halus yang perlu hidung pecah sehingga terjadi pendarahan. Nah, kemudian ada pula cara atau langkah penanganan awal untuk pencegahan mimisan, yaitu ketika Anda mengalami mimisan, yaitu duduk dengan tegak dan jangan berbaring, karena posisi duduk Anda mengurangi tekanan pembuluh darah dalam hidung sehingga pendarahan dapat segera berhenti. Nah, kemudian ketika itu Anda harus mencondongkan tubuh ke depan agar darah keluar dari hidung tidak masuk ke dalam tenggorokan karena akan mengalami mual ataupun muntah. Nah, kemudian pencet hidung selama 10 menit sampai 15 menit dan bernapaslah dengan menggunakan mulut. Kemudian kompres antara pangkal hidung dengan kompresan air dingin untuk memperlambat pendarahan. Nah, setelah mimisan berhenti, usahakan untuk tidak membuang ingus ataupun mengorek bagian dalam hidung atau membungkuk atau melakukan aktivitas berat seperti setidaknya selama 24 jam melakukan aktivitas berat. Nah, jangan itu. Kemudian
tindakan itu bisa melakukan untuk mencegah terjadinya iritasi hidung atau risiko pendarahan berulang-ulang. Nah, langkah yang efektif untuk menghentikan mimisan maka dibutuhkan dengan penanganan oleh dokter juga. Kemudian kita masuk pada asma. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, atau binatang. Nah, pengidap asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Karenanya saat paru-paru terkena iritasi dan pemicu asma, maka otot-otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Nah, pada pengidap asma juga saluran pernapasan akan lebih sensitif, sehingga paru-paru yang terkena iritasi dari pemicu asma dapat menyebabkan otot saluran pernapasan produksi meningkat sehingga membuat kesulitan bernapas. Ada juga beberapa penanganan pertama pada penderita asma, yaitu dengan menghindari pemicu munculnya gejala tersebut dengan menggunakan inhaler pereda, yaitu untuk meredakan gejala asma jangka pendek dengan membuat saluran pernapasan rileks kembali. Kemudian ada juga penggunaan inhaler pencegahan rutin setiap hari untuk mengurangi radang pada saluran pernapasan dan mencegah gejala asma kambuh kembali. Ada pula penggunaan inhaler kombinasi pencegah dan pereda bisa digunakan setiap hari agar mencegah timbulnya gejala asma serta membuat saluran pernapasan rileks dalam jangka waktu lebih lama. Nah, selain penanganan penyakit asma juga dapat mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang telah disetujui oleh dokter. Selain dengan menggunakan alat inhaler, obat-obatan yang juga diperlukan dalam sebuah rencana pengobatan asma. Obat tersebut misalnya tablet theophylline ataupun leukotriene reseptor antagonis. Sekian pengulasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.